Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Senin 3 Juli 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, berkat dalam. Hari ini itu pesta Santo Thomas Rasul. Semoga Tuhan melimpahkan semangat iman dalam perjalanan hari ini, sehingga perutusan kita pun dapat sempurna adanya. Mari sekarang kita awali perjalanan kita dengan renungan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus pun datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku maka engkau percaya? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, seringkali iman itu dihadapkan pada pemikiran rasional dan tuntutan bukti yang masuk akal. Tidak jarang, iman seseorang pun akhirnya kendor karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan dalam taraf pikiran mereka. Fenomena tersebut sudah terjadi ternyata sejak zaman para rasul. Thomas, seorang rasul pilihan Tuhan yang mengalaminya. Thomas menuntut sebuah bukti atas kemahakuasaan Allah. Imannya pun menjadi kabur dan ragu karena menuruti kehendak rasionya sendiri. Beruntung, Yesus hadir untuk meneguhkan dan menyempurnakan segala macam kebutuhan Thomas. Iman itu ternyata bukan hanya soal pengetahuan, melainkan juga lebih pada penghayatan. Maka Yesus tadi bersabda, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Penghayatan iman merupakan buah dari pengenalan secara mendalam terhadap Tuhan sendiri. Jika kita mempunyai iman yang tangguh, bukan hanya karena kita pandai tetapi juga reflektif, maka akhirnya berkat Tuhan akan semakin mengalir secara melimpah. Jelas bahwa yang menjadi duri dalam perjalanan iman terkadang adalah pikiran kita sendiri. Maka kita mempunyai tugas untuk memposisikan diri secara seimbang, yakni antara pemikiran dan pembatinan. Semoga hari ini kita mencapai tahap pembatinan nilai-nilai Injili, sehingga yang kita alami apapun situasinya membuat kita tetap bertahan dalam iman yang benar. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, berkat kasih-Mu kami tetap berjalan dalam kebenaran sejati. Kami mohon kuatkan iman kami, tegakkan langkah bersama-Mu, agar hari ini kami Kau murnikan menjadi murid yang setia. Kami serahkan semua perjalanan kami ini dalam kuat kuasa-Mu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.